Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi tentang aspek-aspek semantik. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Kezia Talarubina Bustoku, dan rekan saya, Cynthia Sialoho, Filomena Finurat, dan Tesalonika Skorus. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik yang diampu oleh Ibu Yuliansari, MPD. Jadi langsung saja kita masuk pada pembahasan kita. Yang pertama itu pengertian semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa, mencangkup makna kata, prosa, klausa maupun kalimat. Semantik berusaha memahami bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan arti baik secara langsung maupun tersirat, termasuk dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam media sosial. Fokusnya pada hubungan antara tanda bahasa dan maknanya. Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam lagi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang tanda dan lambang, di mana bahasa itu sebagai sistem tanda terdiri atas simbol-simbol atau kata yang mewakili objek, peristiwa, atau gagasan tertentu. Dalam masyarakat maupun media sosial, tanda bisa berupa kata, emoji, logo, warna, bentuk, atau simbol visual lainnya. Lambang ini bersifat konvensional, di mana artinya maknanya dapat disepakati secara sosial oleh masyarakat pengguna bahasa. Contoh yang dapat diambil dari tanda dan lambang dalam masyarakat ini seperti lambang palang merah, di mana lambang palang merah ini dapat melambangkan bantuan medis, pertolongan darurat, atau organisasi kemanusiaan. Terus ada warna merah pada bendera Indonesia, di mana dapat melambangkan keberanian dan semangat perjuangan. Yang ketiga ada timbangan dalam simbol hukum, yang melambangkan keadilan dan keseimbangan hukum. Terus ada juga contoh dalam media sosialnya, di mana emoji hati merah melambangkan cinta, suka, atau perhatian terhadap suatu postingan atau komentar. Terus ada emoji tertawa sambil menangis, di mana itu dapat melambangkan sesuatu yang sangat lucu atau menghibur. Dan yang terakhir adalah tanda hashtag, di mana tanda hashtag ini digunakan sebagai lambang untuk mengelompokkan topik tertentu, misalnya edukasi, motivasi, dan berita-berita terkini. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep. Konsep adalah gagasan mental yang dimiliki individu tentang sesuatu. Konsep terbentuk dari pengalaman, budaya, dan pemahaman kolektif. Contohnya itu dalam lingkungan masyarakat. Konsep ibu ini bisa mencakup pengasuh, pendidik, dan pemimpin rumah tangga. Contoh yang kedua itu konsep demokrasi. Kita tidak bisa melihat demokrasi secara fisik, tetapi kita memiliki gagasan abstrak tentang demokrasi yang mencakup hak pilih, partisipasi rakyat, dan keadilan. Sedangkan contoh konsep di media sosial itu, yang pertama itu ada konsep healing. Konsep healing bukan hanya penyembuhan medis, tapi aktivitas yang menyenangkan dan menenangkan jiwa seperti hiburan dan menyendiri. Nah, contoh yang kedua yaitu konsep santuy. Konsep santuy adalah konsep informasi tentang sikap tenang, santai atau tidak terburu-buru yang banyak digunakan di kalangan anak muda oleh anak-anak remaja di media sosial mereka. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai penamaan. Penamaan adalah sebuah istilah untuk memberikan identitas kepada sebuah benda, objek, peristiwa, atau fenomena tertentu, di mana penamaan ini akan memberikan relasi makna antara tanda dan penanda untuk diketahui oleh manusia. Nah, ada beberapa jenis penamaan, diantaranya ada 8. Penamaan yang berdasarkan peniruan bunyi. Peniruan bunyi ini biasanya akan menirukan kondisi alam. Contoh hewan jangkrik. Jangkrik kita kenal karena dia memiliki bunyi khas, yaitu krik krik krik. Lalu yang kedua adalah penamaan berdasarkan kebahagiaan untuk keseluruhan.
di mana ini adalah penamaan yang diberikan untuk suatu objek yang melambangkan keseluruhan objek tersebut. Contoh kopi kalau kopi adalah sebuah biji atau sebuah kopi, buah dari kopi. Namun dalam konteks tertentu kopi juga adalah minuman yang berasal dari kopi. Jadi kopi ini akan melambangkan seluruh dari kata kopi. Lalu adalah penamaan berdasarkan sifat atau ciri khas. Penamaan berdasarkan karakteristik ciri khas ini bisa saja dia seperti bentuk, warna, ataupun sesuatu jenis yang memang mengkarakteristikkan atau ada ciri khas tertentunya. Contoh pada kata si kecil. Si kecil di sini bisa saja berarti berbentuk badan kecil atau memang dia masih anak-anak atau balita yang umurnya masih kecil begitu. Lalu penamaan berdasarkan tempat asal. Tempat asal di sini berdasarkan letak geografisnya. Contoh pada kata kopi Toraja. Kopi Toraja adalah kopi yang memiliki ciri khas dan dia berasal dari Toraja. Jadi kita kenal bahwa kopi Toraja itu berasal dari Toraja. Contoh lagi seperti burung kanari, dikenal dia sebagai burung kenari karena dia berasal dari pelabuhan Kepulauan Kenari. Lalu selanjutnya adalah penamaan berdasarkan penemuan atau penemu, siapa yang menemukannya. Contoh pada kata ikan mujair. Ikan mujair kita kenal karena ikan itu pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Bapak Muhajir. Jadi dia dikenal sebagai ikan mujair. Lalu selanjutnya adalah penamaan berdasarkan bahan. Bahan di sini dapat berupa bahan-bahan baku seperti bahan kayu, bahan kaca, bahan besi atau logam gitu. Contoh meja kayu atau kayu jati. Kita kenal meja berbahan jati. Meja jati itu adalah meja yang dikategorikan karena dia berasal dari kayu. Jadi meja jati itu adalah penamaan yang diberikan berdasarkan bahan bakunya yang dari kayu. Selanjutnya adalah penamaan keserupaan. Contohnya seperti kata kaki. Secara literal, kaki adalah bagian dari bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak. Tapi secara metaforis, kaki juga dapat berfungsi sebagai sesuatu yang digunakan untuk menyangga, sehingga kaki ini dapat diberikan penamaan berdasarkan kemiripan atau keserupaan berdasarkan bentuk atau fungsinya. Lalu yang terakhir adalah penamaan berdasarkan penekanan atau singkatan. Contoh itu kata mager, baper, tiada. Itu kan dia adalah penamaan yang diberikan kepada sesuatu yang berupa singkatan. Seperti mager tadi singkatan dari malas gerak, baper dari bawa perasaan, seperti itu. Selesai sudah pembahasan kami mengenai apa itu semantik. Seperti pembahasan tadi, semantik adalah ilmu tentang makna bahasa. Semoga apa yang kami paparkan dapat membantu pemahaman tentang semantik. Nah, sebelum penutup saya akan menyampaikan satu pantun. Belajar bersama hati bersenang. Ilmu ditimba tiada henti. Sampai di sini pembahasan panjang. Semoga bermanfaat dalam hati. Terima kasih.